Namaku Vino, SMA kelas 2, dan aku suka langit. Hamparan yang biru yang luas sekali. Tanpa kita tahu menyimpan cerita rahasia yang tak bisa kita lihat. Contohnya, ketika langit cerah, kita akan berpikir, ah, hari ini cerah sekali. Tiba-tiba, hujan deras pun datang. Atau ketika langit mendung berawan, kita akan berpikir sebentar lagi akan hujan. Tapi ternyata, awan tadi pun pergi tanpa menjatuhkan setitik air pun ke bumi. Jangan menilai buku dari sampulnya. Manusia berpikir bahwa apa yang di depan mata mereka adalah yang sesungguhnya, tanpa kita tahu ada hal lain tersembunyi di belakang yang kita lihat. Ayo. Oh, pagi Vino. Yang buat gini siapa, Yon? Makasih Vino. Tapi nggak apa-apa kok. Baju si Seon bagus banget loh. Ih, jorok ya aku aja sama di sekolah tuh. Apalagi tadi pas aku lewat dia badannya bau banget. Ih, jorok banget. Arseon Oksa, panggilannya Seon, kelas 2C. Sepertinya orang-orang salah tanggap mengenai dia. Dia bukannya tidak mandi, tapi dia baru saja dibully. Sejak kami masuk SMA, memang dia jarang bergaul dengan siapapun, kecuali aku dan anak OSIS. Tapi bukan berarti dia tuh sering dibully. Tapi pagi tadi, kenapa ya? Lemah, menyedihkan. Ini orang yang mengajar ketua kita sampai bawah belum? Iya. Dasar lemah. Rasanya aku ingin berbuat sesuatu. Tapi bagaimana ya? Baiklah, setelah aku dari paksa ke ruangan ini, apa yang ingin kalian bicarakan? Maaf, kalau cara kami agak sedikit kasar. Ya, nggak apa-apa sih. Jadi, apa yang membuat aku dibawa ke ruangan rahasia ini, Reina? Oh ya, mungkin kalau soal itu ketua saja deh yang menjelaskan. Udah lama ya kita ketemu selama 1 bulan, Vino. Maksudmu setelah libur semester 1? Oh iya, itu maksudku. Cukup basa-basi ya, Theo. Jadi, apa yang membuat OSIS menyekap aku di ruangan rahasia ini? Bisa hentikan gestur itu? Baik. Ku dengar kau bergumul soal Seon kan? Oke, kita mulai dari apa yang kau tahu dulu. Ya, saran ini aku lihat dari Rundung, tapi setelah aku tanya kenapa, dia jawab nggak apa-apa. Kau tahu alasan apa dia dirundung? Rena, coba jelaskan. Baik, Arse Onoksa atau biasa dipanggil Seon. Anak SMA kelas 2C.
Kehadirannya tidak terlalu mencolok. Kepribadiannya yang suram yang membuat dia... Rena, lanjutkan saja ke intinya. Berdasarkan sumber yang kami dapat, motifnya adalah kejadian pada hari terakhir UN SMP, sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Apa yang terjadi, Tio? Dia menstak dan memukul pacar dari orang yang dia sukai. Bukannya wajar kalau dia dibully? Setidaknya itulah yang terlihat di muka. Maksudmu? Dan lagian, kalau begitu seharusnya dia sudah dirundung sejak masuk SMA. Saksi dari kejadian tersebut rata-rata sudah pindah sekolah. Tersisa hanya cowok-cowok yang kau lihat bermuseum di toilet. Makanya kasus ini sudah tertutup dengan sendirinya selama 2 tahun. Aku tahu sebelum kau kesini, kau menanyakan beberapa perempuan mengenai alasan mereka membuli Seon, bukan? Apa jawaban mereka? Mereka cuma bilang kalau mereka menganggap dia itu bau dan kotor. Dia nggak pernah seperti itu kan? Harusnya aku, kau dan Rena tahu itu. Berarti satu-satunya alasan dia seperti itu adalah Hasil hubungan dari cowok itu. Lalu, kenapa kalian bilang hanya itu terlihat di muka? Memang saksi menemukan Seon sedang memukuli lelaki itu hingga babak belur. Tapi ada yang mengatakan kalau mereka sudah di ruangan itu sejak 10 menit yang lalu. Ibu aja deh. Ibu udah tadi di sini. Iya benar. Os memang hebat. Pembinanya bisa bersembunyi di bayangan. Oke, jadi Bu, siapa yang mengatakan itu? Dia melihat langsung kejadian itu dan orangnya adalah Rena. Ya, aku melihat mereka sedang berbicara di ruangan itu. 10 menit aku kembali, aku melihat ruangan itu sudah ricuh. bagaimanapun kelihatannya, kasus ini tidak sesimpel itu. Ada hal yang harus kita usut dan kita harus hentikan perundungan ini. karena itu aku mengandalkanmu untuk mengusut kasus ini. Sekaligus menghentikan perundungannya. Aku. Kau akan menepati janji itu, bukan? Kamu sendiri yang bilang bukan ingin melakukan sesuatu. Ayolah bantu kami hentikan perundungan ini. Baiklah, akan kulakukan. Bagus, OSIS akan mendukungmu sepenuhnya. Baiklah, sebelumnya Ibu boleh minta satu hal? Apa itu, Bu? Oke, Bang. Lagi, no. Kok nggak apa-apa semalam kan? Apa kak? Bohong. Ya, biasalah. Namanya mereka anak berhandal kan gitu. Oh, oke. Kau kontrak ke kelas ya? Oke. Udah sampai sini Cina. Oh, oke. Siap. Davin. Kenapa sih? Nggak tahu. Udah basah bau lagi. Ya. Ya ampun, siapa yang bawa ini? Sayangnya kau kedatangan tamu tak terduga kali ini. Loh, kok kau di sini? Di mana sih ya? Anggotaku sudah menyuruhnya untuk menggunakan toilet di ruangan OSIS. Baik, hentikan basa-basinya. Katakan siapa dalangnya? Oliver kan? Baiklah, mari kita selesaikan ini. Kau harus pergi. Tapi kau jangan melakukan itu lagi. Aku tahu kau melakukannya karena hal yang dilakukannya 2 tahun yang lalu. Tapi itu tak sesimpel kelihatannya. Sebenarnya ada hal yang lain selain itu. Si Sion itu... Keberatan memberitahuku? Tidak. Tolong rahasiakan ini dari Oliver. Aman. Pergilah. Kami janji akan menyelesaikan masalah ini. Tolong rahasiakan ini dari Oliver. Bagaimana? Sesuai dugaanmu,
pelakunya Oliver. Kedua orang tadi hanya mengikuti kakak-kakaknya. Ya, aku juga dapat 1 poin lagi sih. Sejauh ini sesuai dengan dugaanku. Sekarang tinggal benda itu saja. Maka operasi ini akan lancar. Rena sudah mengamankan ruangan itu. Ya, silakan ke sana. Katakan kalau kamu mendapatkan benda itu. Pastinya. Oliver, anak kelas 2B, adalah orang yang dihajar habis-habisan oleh Sean 2 tahun lalu. Setelah kejadian itu, aku dengar dari beberapa sumber bahwa dia masuk rumah sakit karena luka memar dan tulangnya yang remak. Sepertinya Sean benar-benar mengamuk saat itu. Tidak heran bila dia dalangnya. Bila dihubungkan, semuanya sangat masuk akal. Sean dibully sejak semalam, dan semalam adalah hari pertama Oliver kembali ke sekolah ini. Aku dengar dari Theo dan beberapa sumber lain bahwa ada alasan lain mengapa Sean dibully. Namun bila memang itu alasannya, mengapa di hari itu Sean tidak membela diri mengenai itu? Mereka memilih ruangan yang bagus, tak ada CCTV. Juga ruangan ini tidak pernah dipakai. Baiklah, semua tergantung apakah benda itu ada di sini. Baiklah, operasi dimulai. Perlu apa? Kalau sebentar saya. Kemana? Akhirnya aku sampai juga, Theo. Apa yang mau kau bicara? Aku sepertinya nggak perlu perkenalan diri di sini. Langsung saja ke intinya ya. Kau dalam dibalik pertemuan Sean, kan, Oliver? Ya. Kalau emang iya, kenapa? Pengakuannya lebih cepat dari dugaanku. Lagi pula, aku yakin kau sudah tahu apa yang dilakukannya 2 tahun lalu, ya kan? Aku dengar dia memukulimu karena kau merebut orang yang dia sukai, kan? Ya. Aku sampai dirawat di rumah sakit pada saat itu. Namun, kau tahu alasan lain di balik itu, kan? Dia mengambil foto pacarmu yang tidak setona, kan? Benar. Dan itu sangat membuatku marah, kau tahu. Itu yang perlu kau tahu. Kau boleh pergi sekarang. Bisa aku bertanya satu hal? Apa itu? Kemana foto-foto itu sekarang? Aku tidak tahu. Mungkin sudah habis dibakar oleh Sir. Dibakar. Ternyata masih ada ya? Berarti semua itu masih menyimpannya. Jangan salah. Aku mengambil foto ini di ruangan ini. Dan betapa terkejutnya aku, foto ini adalah milikmu, bukan? Jangan gila! Itu bukan milikku. Bukankah tantan ini milikmu? Lagi pula, kau ketua klub fotografi pada saat itu. Tanda tangan itu bisa saja palsu. Kau tahu kenapa aku meletakkan barang dalam zipper? Karena aku tidak ingin jariku merusak sidik jarimu di barang ini. Sidik jari? Bila ada sidik jari Sean di sana, maka betul yang gue ceritakan. Tapi bagaimana jika hanya sidik jarimu di sana? Kau siapa sebenarnya? Vino Dolorovido, anak SMA biasa. Bella,
kita langsung ke dia saja. Kalau dipikir-pikir, pada hari itu mereka menemukanmu sudah diajar oleh Seon, kan? Ya, benar. Dia memukulku karena dia iri aku adalah pacar dari orang yang dia sukai. Pasti itu adalah alasannya. Seorang Seon tidak mungkin memukul tanpa alasan. Benar. Bagaimana kalau cerita seperti ini? Mari kita hubungkan semua foto, alasan, cemburu, kau dihajar. Bagaimana kalau ternyata Seon menghajarmu karena kau mengancam akan menyebar foto-foto mesum itu jika Seon mendekati pacarmu lagi. Ini hanya satu kemungkinan saja loh. Kenapa kau ringan-ringan? Tapi itu tidak terbukti, bukan? Sayangnya tidak seperti versimu. Di ceritaku memiliki bukti. Beritahu aku. Seon tidak pernah berbicara tentang foto itu. Kemungkinan ada dua. Yang pertama, hal itu benar dan Seon tidak membantahnya. Dan yang kedua, kau menyuruh Seon tutup mulut karena jika Yuna tahu, Yuna bisa patah hati. Itu hanya praduga. Oh, aku memiliki bukti konkret lagi. Bagaimana jika ada seseorang yang tidak sengaja melihat kau mengancam Seon di ruangan itu? Jangan bilang Rena. Tampaknya pradugaku benar. Kau telah membohongi semua orang. Dan kau harus bertanggung jawab untuk itu dan perlindungan Seon. Tidak bisa. Reputasiku akan hancur. Sayangnya, itu akan hancur mulai saat ini. Apa yang terjadi? Sayangnya, percakapan ini sudah dengar satu sekolah. Ayo turun, kau harus jelaskan pelakumu kepada teman-temanmu yang sudah kau tipu. Teman-teman, lihatlah si penjahat mesum yang tak termalu ini. Setelah melakukan hal tak senonoh, dia menipu semua orang dan melakukan perundungan. Apa yang harus kita lakukan? Rundung saja dia. Aku pernah tidak punya teman sama sekali. Karena kepribadianku ini. Sampai seseorang datang. Hei Seon, bangun, semuanya sudah pulang. Aku ketiduran. Sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 3. Terus kenapa kau belum pulang? Aku sedang menunggumu pulang. Sudah saya aku pulang. Sampai jumpa Seon. Tunggu. Namamu siapa? Nama aku Yunada ya. Mulai saat itu, itulah pertama kalinya aku jatuh cinta. Aku pun mulai merasakan cinta. Di samping itu, aku mengobrol dengannya semakin sering. Sampai suatu saat aku menembaknya. Dan dia ternyata sudah punya pacar. Jawabannya masih terngiang-ngiang di kepalaku sampai saat ini. Kudengar dia pacaran dengan Oliver. Tapi aku berharap setidaknya dia bahagia. Meski ditolak, aku dan dia semakin dekat saja. Sampai suatu hari. Woi Oliver, lu masih lama pulang gak? Itu si Yuna udah mau balik. Kalau lu masih lama biar aku aja yang Hoi! Bentar. Hentikan mendekati pacarku, bodoh. Mendekati, kita cuma temenan tau. Lagian, itu apa sih? Oh, ini. Bagaimana kalau begini? Kau hentikan mendekati pacarku, dan aku tidak akan menyebarkan foto ini.
Kau peduli dengan Yuna kan? Jika aku menyebarkan ini, reputasinya akan hancur. Jadi berhenti. Kau gila, Seon. Hanya demi orang yang kau suka. Pacarnya kau. Yuna, tolong jauhin aja pengen bodoh ini. Dia ini udah gila. Yang gila itu kau, bodoh. Enggak, kalian salah. Dia Kalau aku bilang bahwa Oliver memiliki foto Yuna yang tak senonoh, pasti Yuna akan dibunuh. Jadi kuputuskan menyembunyikan foto itu di bawah lemari. Tak lama aku masuk SMA. Orang-orang yang menyaksikan hal itu sudah pindah, termasuk Yuna. Dan aku dengar dia sudah putus dari Oliver setelah itu. Tidak. Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Aku tidak ingin ada yang dihukum sepertiku. Tolong hentikan. Hentikan! Kalau gitu, katakan pada mereka. Benar. Aku harus hentikan pelingkaran maut perundungan ini. yang pertama untuk Yuna. Yang kedua untuk perundunganku. Yang ketiga untuk menipu orang ini. Di luar itu, aku sudah memaafkanmu kok. Hei, tapi dia kan udah merundungmu. Apa kau gila? Jadi kalian pikir merundung dia adalah solusi? Bukannya itu hanya membuat korban bertambah? Bukannya malah berhenti? Kalau begitu, kapan lingkaran maut bullying ini akan berakhir? Teman-teman, tolong maafkan dia seperti aku sudah memaafkannya. Memang jahatannya tidak bisa dimaafkan, tapi aku bisa lihat kok dari matanya, dia sudah menyesal. Bukankah dunia akan lebih baik kalau tidak ada yang dihundung? Maka dari itu teman-teman, tolong hentikan perundungan ini. Benar, aku tak ingin ada lagi orang sepertiku. Perundungan harus dihentikan, dimanapun juga. Ya, setidaknya aku mencegah satu di sekolahku. Di sana kok rupanya. Sepertinya kita berhasil menjawab permintaan Ibu Ajalea.
Ya, kita berhasil. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu boleh meminta satu hal? Apa itu, Bu? Tolong hentikan perundungan ini sampai selesai. Maksud ibu, Walau kita berhasil menemukan dalangnya dan membongkar semuanya, memang Seon akan berhenti dibully. Tapi target selanjutnya adalah dalangnya. Aku mengerti. Malahan menciptakan sebuah lingkaran maut ya. Ketika dalang itu dibully, ia akan dendam dan membuli orang lain lagi. Berulang-ulang terus. Benar. Jadi Ibu mohon hentikan perundungan ini. Karena ini juga termasuk mencegah lingkaran maut itu boleh terjadi. Tapi aku terkejut. Ternyata foto itu bukan milik Oliver. Bagaimana kau tahu? Ya walau ada tantangan Oliver di sana, tapi itu baru dibuat ketika Seon datang menjumpainya. Kau bisa lihat di foto itu, tantangannya sangat berantakan. Kelihatan sekali dia sangat buru-buru. Sumber kami mengatakan bahwa foto itu adalah hasil dari latihan anggota klubnya. Kurasa foto itu tidak sengaja dan memang ditujukan untuk dibuang. Ya, namun Oliver mengatakan itu miliknya agar ada alasan Seon untuk menjauhi Yuna. Tapi pada akhirnya alasan cemburu itu tetap benar. Dibutakan cinta ya? Ya, si Seon juga sama. Dia langsung menghajar Oliver begitu mendengarnya. Keduanya benar-benar dibutakan oleh cinta. Ya, setidaknya kasus ini terselesaikan oleh dirimu yang memberikan deduksi yang sangat tepat. Ternyata anak dari Dolly Vino, sang detektif hebat di dunia, masih memiliki gen detektif itu di darahnya ya. Fisik, jangan bawa orang yang sudah mati ya. Hei, tapi itu benar kan? Kau yang merancang operasi ini? Ya, aku ingin semua orang melihat langsung dan menilainya. Selain itu, aku ingin agar Seon bisa lepas dari masa lalunya. Ya, setidaknya kau berhasil memenuhi permintaan gadis itu kan? Tidak, belum selesai terpenuhi. Masih banyak perundungan yang terjadi, dan aku akan selalu ada di sana untuk menyelesaikannya, agar tidak lagi terjadi seperti dia. Ya, lakukanlah sukamu. Aku dan Alsa akan selalu mendukungmu. Aku hanya ingin agar semua orang bisa hidup di dunia tanpa ada perundungan, agar tak ada lagi orang sepertinya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kerjasamanya dan upaya selama ini dalam mencegah perundungan Seon tersebar kemana-mana. Sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Vino, OSIS, dan Agent of Change merupakan satu upaya
dari apa yang selama ini kita usahakan dalam pencegahan perundungan di sekolah kita selama 2 tahun. Terima kasih kepada Bapak Poster Sagala dan Bapak Niko yang bekerja di balik layar selama ini untuk mencegah perundungan yang terjadi, dan juga kepada Ibu Azalea yang sudah membimbing anak-anak kita dalam pencegahan perundungan di sekolah kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang ikut ambil bagian membimbing anak-anak kita semuanya di dalam pencegahan perundungan. Terima kasih Bapak Ibu. Masuk. Permisi, Bu. Silakan duduk. Anak-anak Ibu, pengurus OSIS yang baru, Ibu Azalea ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian sebagai pengurus OSIS yang baru. Pada semester 2 ini akan ada siswa baru datang ke sekolah kita ini. Nah, dia ini korban PTSD dari perundungan di sekolahnya yang sebelumnya. Jadi sebagai OSIS yang baru, Ibu mau kalian berperan sebagai agent of change, membantu dia untuk menyembuhkan penyakit PTSD-nya. Nah, nanti ketika dia sudah sembuh, maka dia akan membantu kalian kembali untuk mencegah perundungan di sekolah kita ini. Bisa, Bu, tapi kalau boleh tahu siapa namanya ya, Bu? Kalian pasti kenal orangnya. Dia anak detektif terhebat di dunia. Pino Dolorovino.